in my YouTube channel. Bisa para Mita. Sebelum video ini dimulai, untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, and share, dan tentunya pencet tombol subscribe. Thank you. Kronologi kemerdekaan Indonesia. Kronologi kemerdekaan Indonesia dimulai dari pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu sebuah lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, dibentuk pula PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas menyusun langkah-langkah terakhir menuju kemerdekaan. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama sebagai bagian dari proses mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini, dibahas dasar negara yang akan menjadi landasan Indonesia merdeka. 3 tokoh penting yang mengusulkan gagasan tentang dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Dr. Supomo. Kemudian BPUPKI mengadakan sidang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Sidang ini juga merupakan langkah penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa membahas dan menyusun rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, dan wilayah negara. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, dibentuklah sebuah organisasi baru. Namun, sehari sebelum pembentukan organisasi baru tersebut, tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, terbentuk organisasi baru yang bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Walaupun keadaan di kota Hiroshima belum pulih, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan oleh Amerika Serikat tepatnya di kota Nagasaki, Jepang. 2 serangan tersebut membuat Jepang semakin terdesak. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan ini menjadi tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua dan membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Indonesia mengalami keadaan yang disebut kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Dalam kondisi ini, tidak ada negara atau pihak asing yang sah menguasai Indonesia. Jepang sudah kalah dan tidak berhak lagi memerintah, sementara sekutu yang seharusnya mengambil alih belum tiba di Indonesia. Situasi ini membuat Indonesia berada dalam posisi tanpa penguasa. Namun, justru disinilah letak peluang besar bagi bangsa Indonesia. Saat itu, pemerintah Jepang yang berada di Indonesia tidak mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah menyerah kepada sekutu. Namun, Sultan Syahrir, salah satu tokoh muda pergerakan kemerdekaan, mendapatkan informasi penting dari siaran radio BBC London yang ia dengarkan secara diam-diam. Dari siaran tersebut, ia mengetahui bahwa pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir pun langsung menyadari bahwa berita ini adalah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk segera merdeka. Setelah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, Sultan Syahrir segera memberitahu tokoh-tokoh nasionalis muda lainnya seperti Wikana dan Khairul Saleh. Kabar ini membangkitkan semangat golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu keputusan dari Jepang atau melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dianggap sebagai bentukan penjajah. Namun,
Semangat para golongan muda ini tidak sepenuhnya disetujui oleh golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memilih langkah yang lebih hati-hati dan ingin menunggu sidang PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, di sisi lain, golongan muda merasa kecewa dengan keputusan yang telah diberikan oleh golongan tua. Golongan muda khawatir jika Jepang akan kembali berkuasa atau sekutu justru mengambil alih Indonesia sebelum rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya sendiri. Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, akhirnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pada dini hari, sekelompok pemuda seperti Wikana, Khairil Saleh, dan Sukarni membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang, Jawa Barat. Tujuan mereka adalah untuk menjauhkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang, serta meyakinkan agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa harus menunggu sidang PPKI. Sedangkan di Jakarta, para tokoh golongan muda dan golongan tua termasuk Ahmad Soebardjo, melakukan perundingan untuk mencari jalan tengah. Ahmad Soebardjo akhirnya memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mendengar jaminan ini, golongan muda setuju untuk membawa balik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Sore harinya, mereka kembali ke Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda. Setibanya di rumah tersebut, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo langsung berkumpul di ruang tengah untuk merumuskan naskah proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih dikarenakan beliau adalah perwira Angkatan Laut Jepang atau Kaikun. Laksamana Maeda bersedia menjaminkan tempat itu aman dari intervensi militer Jepang. Perundingan tersebut berjalan hingga larut malam. Ahmad Soebardjo mengusulkan kalimat pembuka, sementara kalimat inti disusun oleh Insinyur Soekarno dengan masukan dari Muhammad Hatta. Setelah naskah final disetujui, Sayuti Melik yang bertugas mengetik dengan beberapa perubahan, ejaan dan penulisan sesuai tata bahasa Indonesia. Setelah Sayuti Melik selesai mengetik naskah proklamasi pada 17 Agustus dini hari, naskah tersebut dibacakan kembali di hadapan para tokoh yang hadir di rumah Laksamana Maeda untuk memastikan semua isi naskah proklamasi tersebut sudah sesuai kesepakatan. Kemudian, naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, suasana di kediaman Insinyur Soekarno tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta terasa berbeda. Hal ini dikarenakan para tokoh pergerakan dan warga mulai berdatangan sejak pagi, membawa semangat dan harapan baru. Sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dengan suara lantang Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat naskah tersebut diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno, Frans Mendur memotret peristiwa penting tersebut. Sedangkan kakaknya yang bernama Alex Mendur tidak bisa memotret karena dihentikan oleh tentara Jepang. Frans Mendur dan Alex Mendur adalah fotografer dari kantor berita Domai yang sekarang berganti nama menjadi Kantor Berita Antara. Setelah itu, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Insinyur Soekarno, dinaikkan perlahan oleh Latif Hendra Ningrat, SK Trimurti, dan Suhud. Semua yang hadir berdiri tegak sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman. Lalu, acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh seorang ulama untuk menandai rasa syukur atas kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Setelah upacara, tentara Jepang melarang berita kemerdekaan Indonesia disebarkan. Frans Mendur takut jika foto yang sudah ia potret tadi akan diambil oleh tentara Jepang. Oleh karena itu,
Franz mundur menggulung film kameranya dan menguburnya di dalam tanah. Beberapa hari kemudian, setelah proklamasi, Franz mundur menggali kembali gulungan film yang sudah ia kubur dan segera menyetaknya. Saat itu keadaan sudah agak tenang dan tentara Jepang tidak terlalu ketat menjaga. Berita kemerdekaan langsung disebarkan melalui radio, surat kabar, dan juga dari cerita orang ke orang. Kabar kemerdekaan ini membuat rakyat di berbagai daerah menjadi bersemangat dan bangga karena Indonesia sudah merdeka. Rakyat di berbagai daerah mulai memasang bendera merah putih di sekolah, kantor, dan rumah. Mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan gembira. Banyak pemuda menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera Indonesia. Bagi kalian semua yang sudah menonton, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun pengetikan di dalam video ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nantikan video selanjutnya hanya di akun channel Tisa Paramita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.